Halo Kapten, ketemu lagi dengan saya Andi Elyudhistira. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan membagikan bagaimana cara melakukan settingan RPM filter pada drone FPV. Ya, ini adalah tutorial lanjutan dari kemarin ya. Oke, sebelum saya masuk seperti biasa pada video-video saya selalu ada edukasi di awal video ya. Prinsip saya mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Itu membuat bahwa kita harus mengenal RPM filter itu apa dan apa kegunaannya sebelum kita membuat kesimpulan bahwa RPM filter itu bisa lebih baik ya. Oke, yang pertama apa itu RPM filter? Nah, ini masuk teori ya, saya harus punya contekan ya. Sesuai dengan yang saya baca adalah RPM filter adalah kumpulan knob filter yang secara tepat menargetkan frekuensi dengan mengambil data RPM motor melalui di-shot dua arah. Nah, kurang lebih seperti itu. Membuat ngantuk kalau bahasanya itu ya teman-teman ya. Oke, sedangkan kegunaan dari RPM filter ini adalah dirancang untuk mengurangi kebisingan atau noise pada motor yang membuat penerbangan kita jauh lebih baik. Ya, RPM filter tersendiri saat ini adalah fitur yang sangat bagus di Betaflight. Ya, nah, itulah mengapa di Cinewook itu sampai kemarin ya, ini kan sudah lama ya settingan ini ya, sempat heboh bahwa menerapkan RPM filter itu di Cinewook bisa membuat penggunaan baterai 30% lebih baik. Nah, logika saya mengatakan bahwa mungkin saja dan bisa jadi dan mungkin sangat benar jika hal itu dikatakan. Kenapa? Karena efisiensi penggunaan dari RPM motor kita sudah terbaca atau teratur oleh filter-filter. Kapan dimana RPM harus tinggi dan turun, itu akan difilter. Otomatis dengan efisiensi putar motor akan membuat pemakaian baterai kita akan cenderung lebih baik. Itu logika bodoh saja ya teman-teman. Saya adalah bukan pilot FPV yang cukup handal ya, namun saya selalu mencoba terus-menerus dari settingan baik Enough, EmuFlight, Betaflight, dulu ada namanya CleanFlight dan RaceFlight. Itu semua pernah saya setting dan saya mengetahui karakteristik dari semua firmware ini ya. Jadi saya bukan pilot yang handal, bisa melihat video saya di mana penerbangan saya itu terkesan biasa saja. Namun secara teknis saya senang untuk mengotak-atiknya. Maka dari itu saya akan membagi videonya ya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Nah, kita lihat seperti apa dan bagaimana cara kita melakukan settingan pada RPM filter ini. Yuk kita lihat bersama. Ya. Oke pilot, kita sudah pada PC ya. Untuk melakukan settingan pada RPM filter, pertama-tama kita harus mengetahui dulu tipe SC yang kita gunakan ya. Seperti kita ketahui bahwa ada dua tipe SC yang beredar di pasaran, yakni Bell Heli S dengan Bell Heli 32. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara melakukan settingan pada Bell Heli S ya dengan menggunakan software free ya. Ada juga sih yang berbayar dengan software berbayar, tapi di sini saya bagikan adalah free ya, karena kita harus bebas ya. Oke ya, yang pertama kita membutuhkan software seperti yang kita download kemarin ya, yaitu BL Heli Configurator ya. Kita masuk dulu di BL Heli Configurator. Gunanya apa? Untuk membaca tipe SC yang kita gunakan ya. Langsung saja dicolok ke PC ya, terus dipasang baterainya. Oke, setelah baterai terpasang, kita klik red setup ya. Nah, teman-teman langsung saja perhatikan di sini ya, di C ini tipe SC saya itu adalah CH40 ya, menggunakan versi 16.73. Ini sebenarnya sudah RPM filter ya, namun saya ajarkan bagaimana cara untuk melakukan download softwarenya seperti apa, dan linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, di sini saya menggunakan CH40. Teman-teman hanya membutuhkan itu dulu untuk awal ya. Setelah itu kita disconnect dan keluar. Kita akan membutuhkan software ESC ya. Kita akan download seperti apa? Kita kan sudah tahu namanya CH40 ya. Langsung saja ketik di sini Jazz Maverick ya. Kurang lebih seperti ini dan klik enter ya. Nah, pilih paling atas ada GitHub di sini. Tekan saja di sini. Oke, setelah itu di sini ada banyak sekali versi, tidak usah bingung. Kamu
berada pada tutor yang tepat ya. Di sini yang paling enak ya, yang paling bagus menurut saya itu ada di 16.73 ya. Dari semua yang ada di sini, bahkan terbaru, saya lebih memilih 16.73, lebih aman saya rasa ya, karena yang lain masih banyak bugnya, kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal teman-teman mendownload sesuai dengan SC yang teman-teman punya. Di sini adalah CH40 ya. Kita download langsung CH40. Nah, untuk melakukan download jangan langsung download di sini teman-teman ya. Ini tidak bisa langsung download di sini dengan klik 2 kali ya, cukup klik sekali ya saja downloadnya nih. Klik sekali dan di sini perhatikan tulisan raw. Di raw klik kanan ya, terus save link as. Oke, setelah di situ, di sini sudah 3 kali saya download ya, dan tutornya saya ulang-ulang dari tadi. Di sini pilihnya titik 3. Setelah merasa yakin di CH40, tinggal save saja. Nah, setelah kita sudah memiliki softwarenya, kita kembali lagi ke BL Helix konfiguratornya ya, dengan memasukkan PC-nya lagi kembali ya ke PC, terus colokan baterainya lagi. Oke, setelah baterainya dimasukkan dan kita klik connect dan ketik red setup. Nah, untuk melakukan flash di sini tinggal klik flash all ya, select file manually dan pilih yang kita download tadi di sini ya, yang 3 ya. Setelah itu klik open ya, karena di sini saya sudah melakukan flash, jadi saya tidak perlu ya ketik open. Setelah teman-teman ketik open, otomatis langsung flash secara otomatis ESC 1, 2 dan 3, 4 ya, semua akan di flash. Setelah selesailah untuk flashing ESC-nya ya. Kita akan masuk ke pengaturan konfiguratornya seperti apa. Tinggal klik disconnect. Oke. Nah, langsung saja untuk melakukan settingan itu langsung saja di tab konfigurasi. Ya, perlu teman-teman ketahui ya, di sini akan pembahasannya sedikit lebih panjang karena di sini akan saya jelaskan pengaturan-pengaturan sesuai dengan tipe ESC dan FC yang teman-teman gunakan. Ya, yang saya bagi adalah yang saya ketahui teman-teman ya. Jadi di sini untuk pemilihan ESC, perhatikan dulu ESC motor fiturnya ya. Di sini ada di shot 300 ya. Untuk pemilihannya di sini teman-teman harus memastikan bahwa jika teman-teman menggunakan ESC yang support sampai di shot 600, pilihlah di shot 300. Karena kenapa? Ini adalah bidirectional D-shot ya, atau D-shot 2 arah. Jadi di sini bidirectional D-shot. Langsung kita centang ya. Terus yang pengaturan lagi di bawahnya adalah motor poles atau magnetnya, jumlah magnet yang ada di dalam motornya teman-teman ya. Kalau bingung tidak usah bingung ya, saya ajarin caranya. Jadi untuk 14 magnet itu rata-rata berada di tipe motor-motor besar ya, 5 inci dan segala macam ya. Serinya motornya biasanya di 22XX, 23XX dan 24XX, biasanya menggunakan magnet 14. Sedangkan magnet 12 ya biasanya berada di motor-motor kecil atau mikro ya, bisa 08XX, 11XX, 12XX, 13XX, 14XX, 16XX dan segala macam ya. Biasanya dia di 12 ya. Terus motor idle-nya ketik 5 saja. Kalau saya biasanya seperti itu, teman-teman terserah lah. Ini cuma idle di awal saja. Oke. Nah, ini untuk pengaturan ESC. Nah, kita masuk ke tab System Configuration. Ya, ini yang penting kedua ya. Di sini disesuaikan dengan FC yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman menggunakan FC F4, pilihlah Gyro Update Frekuensi 4 dan PID Loop 4. Ingat ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang menggunakan F4, teman-teman bisa mencoba di 4 kHz untuk gyro update dan PID loopnya 4. Oke, jika teman-teman menggunakan F7, teman-teman boleh menggunakan gyro update frekuensi sebesar 8 dan PID loopnya 8 ya. Itulah 2 hal yang harus teman-teman lakukan. Setelah teman-teman sudah memilih ESC-nya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, dengan sistem konfigurasi yang saya sebutkan tadi juga,
teman-teman bisa mengecek apakah RPM filternya sudah aktif atau tidak. Caranya adalah dengan masuk ke tab Motors. Ya. Untuk drone yang baterainya tidak sedang tercolok ya, atau tidak digunakan atau tidak terpasang oleh baterainya, teman-teman akan menemui E100% di sini. Ya, kalian akan menemui E100% di sini. Namun jika teman-teman menyolok baterainya atau memasang baterainya, teman-teman akan mendapati di sini dengan tulisan hitam. Nah, kita lihat ya seperti apa ya. Kita disconnect dulu dan kita pasang baterainya. Oke, baterainya telah saya pasang dan kita connect lagi ya. Kita lihat ke tab motor. Nah, sekarang E-nya sudah hitam ya dengan 0.00 ya. Di sini sudah kita lihat. Ya, dengan seperti ini harusnya RPM filternya teman-teman sudah terpasang. Jadi tinggal coba teman-teman penerbangannya seperti apa, dan memang terasa bagus atau signifikan, silahkan dibagikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jika teman-teman punya kendala yang lain yang tidak saya sebutkan di sini, silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya akan mencoba membantu teman-teman mencarikan solusi yang terbaik untuk teman-teman. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Tutorial ini saya anggapnya sudah selesai. Jika ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih dan selamat siang. Ya, pembuatan videonya siang hari Mas Bro. Thank you.